Halo semuanya, para pecinta fisika dimanapun berada. Terkhusus buat kalian semua yang sekarang duduk di kelas 12 jurusan IPA. Dan tahun depan, sebagian besar dari kalian akan mengikuti ujian UTBK. Dengan keterbatasan waktu ujian, selain harus menguasai materi pelajaran, juga diperlukan strategi khusus. Salah satunya, mengerjakan soal-soal hitungan dengan cepat dan pasti benar. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara menyelesaikan soal hukum Kirchhoff untuk dua loop atau untuk dua rangkaian tertutup dengan cepat dan akurat. Baiklah, mari perhatikan yang berikut ini. Kita perhatikan contohnya. Ini adalah suatu contoh soal yang berhubungan dengan hukum kedua Kirchhoff yang memiliki dua loop atau memiliki dua rangkaian yang tertutup. Kemudian kita lihat pertanyaannya, tentukanlah tegangan antara ujung-ujung AB, ya, antara ujung A dan ujung B. Sebagai pembanding, pertama kita akan menyelesaikan soal ini dengan cara yang umum yang sering kita gunakan, ya, yaitu dengan menggunakan persamaan hukum kedua Kirchhoff yang ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, untuk melakukan atau mengerjakan dengan hukum kedua Kirchhoff, maka langkah pertama yaitu memisalkan arah putaran loop untuk masing-masing rangkaian tertutup yang di kiri dan yang di kanan. Misalnya seperti ini, ya. Kita misalkan arah putaran loop untuk yang di kiri ini adalah searah putaran jarum jam. Kemudian untuk yang di kanan kita misalkan ini berlawanan putaran jarum jam. Kemudian di sini kita misalkan arus I1, kemudian dari sini arus I2, dan yang mengalir pada ujung A dan ujung B itu adalah I3. Nah, selanjutnya kita buat loopnya, ya. Kita perhatikan loop 1. Ini loop 1, ya. Persamaannya adalah seperti ini. Sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, sekarang kita mulai dari R4, ya, searah putaran jarum jam. Maka I1 dikali R4 dikurang, kita jumpai yang negatif, dikurang GGL1 ditambah dengan I1 dikali R1, kemudian ditambah dengan I3 dikalikan dengan R3 ditambah dengan GGL kedua yang positif karena kita jumpa pertama kali adalah kutub yang positifnya. Kemudian dari hukum pertama Kirchhoff bahwa arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Maka dalam pemisalan kita ini, ya, I3 ini adalah penjumlahan dari I1 ditambah dengan I2 seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai hambatannya, ya. I1 dikali R4 sama dengan 1 dikurang dengan E1 8 ditambah dengan I1 dikali R1 sama dengan 3 ditambah dengan I3 kita gantikan I1 tambah I2 dikalikan dengan R3 sama dengan 4 ditambah dengan 4 GGL kedua sama dengan 0. Maka persamaannya adalah I1 dikurang 8 ditambah dengan 3 I1 tambah 4 I1 tambah 4 I2 tambah 4 sama dengan 0. Sekarang kita jumlahkan arus I1, ya. 1 ditambah 3 ditambah 4, maka persamaannya akan menjadi 8I1 ditambah dengan 4I2 sama dengan 4. Nah, ini persamaannya kita sederhanakan. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi 4, maka 2I1 ditambah I2 sama dengan 1. Kemudian ini kita buat persamaan nomor 1. Selanjutnya kita perhatikan untuk loop yang kedua ini, ya. Untuk loop yang kedua ini persamaannya sama seperti untuk loop yang pertama. Ya, persamaannya tetap kita gunakan persamaan untuk hukum kedua Kirchhoff, ya, seperti ini. Maka kita akan memulai dari R5 ini, R5, ya, putarannya berlawanan putaran jarum jam seperti ini. Maka I2, ya, di sini I2 yang mengalir, I2 dikali R5 dikurang GGL ketiga kita jumpa yang negatif, ya, ditambah dengan I2 dikalikan dengan R2 ditambah dengan I3 dikalikan dengan R3 ditambah GGL yang kedua yang positif, ya, kita jumpai sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai hambatan pada loop yang kedua, maka I2 dikali 2 R5 2 dikurang dengan 10 ditambah dengan I2 dikali R2 sama dengan 1
ditambah dengan I3 kita ganti penjumlahan I1 tambah I2 dikalikan dengan R3 4 ditambah dengan 4 GGL ke2 sama dengan 0. Maka 2I2 dikurang 10 ditambah I2 ditambah 4I1 tambah 4I2 tambah 4 sama dengan 0. Maka persamaan ini akan menjadi 4I1 ditambah 7I2 sama dengan 6. Maka ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Maka untuk selanjutnya setelah kita memiliki dua persamaan ya, persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita harus membuat eliminasi ya, persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Nah, persamaan 1 adalah seperti ini. Kemudian persamaan keduanya tadi yang ini. Nah, untuk eliminasi artinya kita harus menghilangkan salah satu variabel ya. Misalnya kita mau menghilangkan variabel I1 ya, berarti koefisien daripada I1 pada persamaan pertama dan persamaan kedua itu harus sama. Nah, sementara ini belum sama, maka persamaan 1 kita kalikan dengan 2, persamaan 2 tetap ya. Sehingga persamaannya I1 akan menjadi ya 4I1 ditambah 2I2 sama dengan 2, persamaan keduanya tetap, maka agar ini bisa hilang maka kita kurangkan. Maka 2 dikurang 7 sama dengan 5 ya, berarti 5I2 sama dengan negatif 4, maka I2 sama dengan 0,8 ampere. Nah, kemudian kita sudah memperoleh I2, selanjutnya kita akan menentukan I1 ya. Untuk menentukan I1, maka kita masukkan nilai I2 ini ke persamaan 1 yang ini, maka 2I1 ditambah I2 sama dengan 1, 2I1 ditambah I2 0,8 sama dengan 1, maka I1 kita peroleh sama dengan 0,1 ampere. Kemudian I3 sama dengan I1 ditambah dengan I2, maka I3 akan sama dengan 0,1 ditambah dengan 0,8 sama dengan 0,9 ampere. Selanjutnya setelah kita menentukan I3, karena I3 ini adalah arus yang mengalir pada ujung A dan ujung B, maka kita bisa menentukan sekarang tegangan ujung-ujung AB. Persamaannya adalah persamaan untuk menentukan tegangan antara ujung ke ujung ya, maka kita buat VAB karena ujungnya adalah ujung AB sama dengan sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali R. Untuk ujung AB tadi GGL-nya adalah GGL kedua ya, kemudian hambatannya adalah hambatan R3. Maka kita masukkan nilainya, maka VAB akan sama dengan 4 ditambah dengan I3 0,9 dikalikan dengan R3 sama dengan 4, maka tegangan antara ujung-ujung AB kita akan memperoleh 7,6 volt. Inilah cara yang biasa kita lakukan untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan hukum kedua Kirchhoff. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan untuk cara cepatnya bagaimana ya. Nah, kita gambarkan kembali soalnya yang seperti ini. Nah, prinsipnya adalah kita menggunakan prinsip susunan yang paralel ya. Kalau kita perhatikan soal ini, maka sebenarnya ini terdiri dari 3 bagian ya. Bagian yang di kiri yang ini bagian tengah, dan yang bagian di kanan ini tiga-tiganya adalah susunan paralel. Nah, kita ingat untuk susunan paralel yang sama itu adalah tegangannya ya. Maka di sini tegangannya sama besar. Nah, untuk memperjelas ini mari kita penggal ya menjadi 3 bagian seperti ini. Ini bagian pertama yang ujung sebelah kiri ini ya. Kemudian ujung bagian yang tengah, ini bagian tengahnya. Kemudian ujung yang kanan seperti ini. Nah, setelah kita memisalkan ini 3 bagian, maka kita perhatikan ya hambatan masing-masing bagian ini, bagian kiri, tengah, dan kanan. Nah, sekarang kita perhatikan untuk bagian yang di kiri ini. R1 dan R4 ini hubungan seri, berarti hambatannya adalah dijumlahkan. Kita misalkan di sini adalah RS1 ya, hambatan seri 1 sama dengan 4 ya. Kemudian untuk yang di tengah di sini hanya satu hambatan, itu sama dengan R3 sama dengan R
sama dengan 4 ohm. Kemudian untuk yang di kanan ini R2 dan R5 itu adalah susunan seri. Maka kita jumlahkan di sini. Maka kita misalkan hambatan di sini sama dengan RS2 atau hambatan seri kedua sama dengan 3 ohm. Nah, langkah berikutnya adalah ini langkah intinya. Perhatikan persamaannya adalah seperti ini ya. VAB sama dengan GGL1 ya, GGL1 yang ini ataupun yang ini dibagi dengan RS1 yang ini ditambah dengan GGL kedua yang ini dibagi dengan R3 yang ini ditambah dengan GGL ketiga ini dia dibagi dengan RS2 yang ini, kemudian ini kita kalikan dengan KPK hambatan, kelipatan persekutuan terkecil dari hambatan. Hambatan yang mana? Hambatan RS1, hambatan R3, dan hambatan RS2. Kita bagikan dengan penjumlahan dari KPK dari hambatan ini dibagi RS1 ditambah dengan KPK dibagi R3 ya, ditambah dengan KPK dibagi dengan RS2. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilai yang ada pada soal dan juga RS1 dan RS2 yang telah kita cari. Sehingga kita akan memperoleh VAB itu akan sama dengan kita masukkan GGL1 8 dibagi 4 ya, ditambah dengan 4/4 ditambah dengan 10/3 dikalikan dengan KPK dari hambatan. Hambatan di sini kan nilainya 4, 4, 3. Berarti KPK dari 3 dan 4 itu sama dengan 12. Maka 12 dibagi 12 ya, KPK per RS1 12/4 ditambah dengan KPK per R3 12/4 ditambah dengan KPK per RS2 12/3. Maka VAB akan sama dengan nilai ini kalau kita jumlahkan ini besarnya sama dengan 19/3. Kemudian dikali dengan 12 per ini 12/4 3 ditambah dengan 12/4 3 ditambah dengan 12/3 sama dengan 4. Sehingga VAB akan sama dengan 19/3 dikali dengan 12/10. Ini 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Kemudian kita perhatikan angka 3 dan 12. Ini kita sama-sama bagi 3 ya. Ini bagi 3 ya. Maka 12 ini menjadi 4 sehingga 19 dikali 4 dibagikan dengan 10. Maka VAB tegangan antara ujung A dan ujung B itu sama dengan 76 dibagi 10 sama dengan 7,6 volt. Nah, pertanyaannya begini ya. Di sini kan yang ditanya adalah tegangan antara ujung A dan ujung B. Nah, bagaimana kalau yang ditanya itu adalah arus? Misalnya arus I1 yang di sini tadi ya, arus I2 yang di sini tadi, dan arus I3. Maka caranya adalah jika ditanya arus I1, I2 ataupun I3, maka langkahnya tentukan terlebih dahulu VAB. Artinya kita menentukan tegangan ujung-ujung AB dengan cara seperti ini. Kemudian setelah kita memperoleh nilai VAB, maka kita gunakan persamaan untuk menentukan nilai tegangan antara ujung ke ujung. Ya, maka VAB sama dengan sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali R. Nah, misalnya yang ditanya adalah I1. I1 tadi di sini yang mengalir ya, I1 tadi di sini mengalir, maka GGL-nya adalah GGL1 ya, GGL1. Kemudian R-nya adalah yang ini, RS1 berarti 4. Kalau misalnya nanti ditanya arus I2 yang di sini tadi, maka GGL-nya adalah GGL yang ketiga yang 10 volt. Kemudian hambatannya R itu berarti RS2 yang sama dengan 3 ohm. Kalau ditanya I3, maka akan sama persamaannya. GGL-nya kita masukkan nanti GGL yang kedua. Hambatannya adalah hambatan yang bernilai 4 ohm. Setelah kita memperhatikan cara kita
untuk menyelesaikan soal hukum Kirchhoff ini, maka kita sudah bisa membedakan dengan cara bagaimanakah kita harus menyelesaikan hukum Kirchhoff dengan waktu yang singkat. Selanjutnya di sini saya membuat ada satu soal mandiri yang bisa kalian kerjakan. Nah, pertanyaannya di sini ada 4 ya, tegangan antara ujung-ujung AB yang ini, kemudian arus pada hambatan 4 yang di tengah, kemudian arus pada hambatan 5 yang ini ataupun yang ini arusnya akan sama ya karena ini adalah hubungan seri, kemudian arus pada hambatan yang 6 di sini. Nah, untuk ujung yang di bawah ini, di sini kan tidak ada GGL-nya, maka nanti kalian buat GGL-nya sama dengan 0 ya. Silakan kalian coba dan pasti bisa. Dan bagi kalian yang mau membuat jawabannya, silakan buat di bagian komentar. Dan jika ada pertanyaan tentang apa yang saya bagikan kali ini, juga boleh membuat di kolom komentar. Demikianlah yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.